kepada kita sebuah alegori yang mau mengatakan kepada kita bahwa dalam memperingati Minggu Adventus harus dari terang menuju kepada terang, menuju kepada terang dan terang yang sempurna. Dan di dalam terang yang sempurna itu kita akan tahu perjalanan awal tahun sampai mau menyudahkan tahun itu, adakah sesuatu yang perlu diatur kembali, di-refresh, perlu diperiksa kembali ketika ada bagian dari sudut-sudut kehidupan ini diterpa dengan kekelaman atau warna gelap. Sehingga sebelum kita nyebrang ke area yang baru 2025, setidak-tidaknya di minggu-minggu Adventus itu kita menjadi orang yang ready, yang siap untuk memasukinya dengan benar-benar memahami betapa Ia mengasihi kita oleh karena terang yang sejati, seperti yang Yesus katakan, "Akulah terang dunia." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengantarkan kita pada Minggu Adventus yang keempat atau yang terakhir ini untuk memasuki memperingati hari Natal, hari kelahiran Yesus, tapi juga mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dengan sebuah subtema dari relevan, yaitu integritas. Bicara mengenai integritas kalau di sekolah itu berarti angka genap, angka integral, angka sempurna, angka yang lengkap di dalam kehidupan bermasyarakat dan di dalam kehidupan bekerja di berbagai instansi. Semua instansi memiliki fakta integritas. Harus taat, harus jujur, harus punya komitmen, harus submit, tunduk kepada regulasi dan berbagai aturan yang ditetapkan dalam setiap instansi. Nah, dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita juga punya fakta integritas sebagai orang percaya. Dan integritas itu benar apa yang dikatakan ya dalam Kolose 3 sebagai sebuah gambaran yang menarik ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini nilai integritas selama masih hidup. Sepak terjang kita, tindakan kita, tutur bicara kita, pergaulan kita, apa yang kita buat, kita harus lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya harus ada nilai Tuhan yang paling tertinggi di dalamnya. Sebab dengan demikian maka kita memiliki integritas. Jadi kalau ngomong sama orang kita punya integritas, bergaul sama orang kita punya integritas. Integritas yang dapat dipercaya, tulus, jujur, taat kepada regulasi, taat kepada aturan, santun, sopan, beretika. Itu menyatakan integritas kita. Maka itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 ini dia bilang, jadi apa saja yang kita perbuat, jangan berpikir kita berbuat kepada manusia. Sebab selama kita berpikir berbuat kepada manusia, maka kita bisa berbohong, kita bisa berdusta, kita bisa menipu, kita bisa buat trik ini, trik itu. Kita bisa
omong hari ini A, besok bisa B, sehingga integritas tidak pernah berkembang dan bertumbuh di dalam hidup kita. Tapi kalau kepada Tuhan, maka semua orang, siapapun juga, ketika bicara tentang Tuhan, entah dia bertobat atau tidak, setidak-tidaknya ada kegentaran di dalam hidupnya. Jadi apa yang kita buat ini kepada Tuhan, maka kita akan taat, tunduk, hormat, santun, sopan, dan kita akan ingat bahwa kita bukan ngomong dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah apa? Upah dari Tuhan. Menyangkut paut apa? Integritas. Jadi kita punya integritas baik dalam hubungan, dalam relasi, dalam friendship, dalam membangun persahabatan dengan Tuhan dengan baik. Kita ada upahnya. Upah itu sambil menanti kedatangannya, kita sudah menerima di bumi ini sampai kita pulang. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya pikir ada orang-orang cerdas dan orang arif bilang begini, tapi apa yang mereka katakan itu sebenarnya mereka adopsi daripada substansi Injil, inti Injil. Mereka seperti ayat ini bilang, kalau mau terima upah yang baik dalam kehidupan kekeluargaan, anak kepada orang tua, ada bahasa yang menarik. Dia bilang, kalau engkau menjadi orang yang mau hidup seperti seorang raja, bikin papa mamamu sebagai seorang raja. Kalau engkau mau bikin papa mamamu sebagai permaisuri, engkau pasti jadi permaisuri. Kalau engkau hormat papa mamamu, engkau akan terima hormat, sebab hukum tabur menuai akan terus berlangsung. Nah, kalau kita antar kepada perkara rohanis langsung kepada Tuhan Allah, kalau benar integritas kita menyatakan Tuhan adalah Allah, sudah pasti kita anak-anak Allah. Kalau dia raja, kalau dia hakim yang adil, kalau dia sumber berkat kita, pasti kita akan menikmatinya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, integritas, sesuatu yang integral, yang bulat, sempurna dalam diri kita ini harus diperlakukan kepada Tuhan Allah. Jikalau tidak, maka Kristus yang adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya, kamu susah, kita susah menerima status anak Tuhan, anak raja, anak permaisuri, pasti menikmati status-status itu bila kita punya integritas baik. Kita lihat secara sekuler, orang anak-anak yang tidak hormati orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, hidupnya morat-marit, hidupnya rusak, hidupnya tidak santun, hidupnya amoral, hidupnya tidak diberkati. Secara rohani lebih-lebih
dan secara jasmani. Jadi ini perlu kita semua tahu. Dari awal tahun sampai dengan mau menjelang akhir tahun, kita coba periksa tentang integritas kita kepada Bapa di sorga, kepada orang tua kita. Apakah kita telah menyatakan integritas yang benar sebagai anak Tuhan? Kalau Lukas pasal 16, dia juga mengangkat tentang integritas, tentang kesetiaan. Sebab integritas itu ada di dalamnya. Taat, setia, tunduk, hormat, memiliki hati yang bulat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Sehingga Lukas pasal 16 ayat 10 dia bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini nilai integritas. Bagaimana kita dipercayai dengan perkara yang besar kalau integritas kita setia kepada yang kecil tidak berjalan? Bagaimana Tuhan percayakan berkat yang besar ketika uang 1 juta dianggap kecil, pengelolaannya tidak benar? Bagaimana kita disebut setia ketika dalam pergaulan tidak ada pergaulan yang santun di dalamnya? Padahal pergaulan itu adalah sesuatu yang lazim, dinilai sebagai sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita tidak setia dalam pergaulan, dalam kesucian, kekudusan, kesalehan, bagaimana dipercayai masa depan yang gilang gemilang dan yang paling besar, penuh kehormatan? Itu berarti integritas kita tidak jalan dalam pergaulan. Bagaimana tutur bicara kita sepanjang 2024 ini? Ketika kita omong A, kita lakukan B, tidak setia kepada hal yang kecil. Seperti contoh janji untuk berdoa bersama-sama, lalu kita tidak lakukan. Dia tidak setia kepada perkara kecil, 1 jam untuk berdoa. Bagaimana dipercayai puluhan jam yang penuh berkat bagi kita? Nah, ini sedikit keterangan dari Alkitab mengenai integritas, yaitu berbuat sesuatu kepada manusia itu seperti kepada Tuhan. Artinya, jangan melukai, jangan menyakiti, jangan menyusahkan, jangan mendukakan, karena ini kepada Tuhan. Sekalipun itu berkaitan dengan manusia. Sebab Kolose 3 ayat 23 dia bilang, lakukan segala sesuatu, jangan berpikir kalau itu lakukan kepada manusia, kalau itu manusia, tapi berpikir itu kepada Tuhan. Maka terjadi sesuatu yang penuh hormat, seperti kita masuk dalam gereja, kita penuh hormat sama Tuhan, sanjung sama Tuhan, agungkan sama Tuhan, berbuat yang baik kepada Tuhan. Nah, kepada manusia seperti itu. Ini integritas. Saya berikan kepada saudara untuk tahu konsep dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai integritas, yaitu orang yang memiliki mutu, sifat yang baik, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan
yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ini nilai integritas dengan sesama dan dengan Tuhan. Nah, dalam Minggu Adventus ini kita ambil waktu 4 hari Minggu untuk kita coba periksa integritas kita sebelum tutup tahun 2024. Ada contoh tentang kehidupan Yusuf. Integritas berarti kejujuran dan teguh dalam pendirian, bulat dengan Tuhan, bulat dengan firman Allah, apapun yang jadi. Integrity means honesty and strong prinsip. Punya prinsip yang kokoh, kuat terhadap firman Tuhan, sekalipun ada bujukan dosa untuk kita buat dosa, ada bujukan kejahatan untuk kita buat jahat, ada bujukan percabulan untuk kita bercabul, ada bujukan korupsi untuk kita korupsi, sekalipun itu ada. Karena memang dalam hidup ini berulang-ulang disampaikan lewat mimbar ini, selalu diikuti dengan berbagai macam godaan, cobaan, bujukan untuk integritas kita luntur. Kalau lihat di kantong Kristen NTT ini, kan yang korupsi semua orang Kristen, banyak yang majelis kan. Kalau pergi ke lapas, sampai mereka diangkat jadi majelis di lapas kan. Padahal koruptor. Kenapa ini? Karena integritas tidak ada, mudah terbalik, mudah terbawa. Tidak ada kejujuran dan tidak ada teguh pendirian. Baru bujuk sedikit sudah ngiler dengan uang yang bukan milik, sehingga akhirnya ada di penjara. Anak-anak muda baru terbujuk sedikit dengan suasana sensual, dia sudah jatuh dalam hubungan seks bebas. Sudah jatuh dalam satu pergaulan yang tidak santun. Ini dua hal yang dilanggar. Tidak hormat Tuhan, tidak hormat orang tua. Tidak hargai Tuhan, tidak hargai orang tua. Mempermalukan Tuhan, mempermalukan orang tua. Integritasnya tidak ada. Siapa mereka lebih banyak di kantong Kristen? Anak muda Kristen. Siapa mereka yang korupsi? Siapa mereka yang kumpul kebo? Siapa mereka yang ganggu suami orang atau istri orang? Orang Kristen. Itu membuktikan integritasnya. Gampang terkuras atau gampang tergerus. Padahal integritas itu bagian pertama adalah memiliki hati yang jujur dengan Tuhan dan teguh pendirian. Itu dibuktikan dengan perilaku Yusuf. Dia punya integritas. Kita baca. Dan kita semua tahu tentang cerita Yusuf. We know. All of us know about story of Joseph. Semua kita tahu tentang ceritanya. Dan sebelum saya baca ayat 9, saya coba cerita ayat-ayat di atasnya. Kan Yusuf ini dibeli oleh Potifar dari rombongan pedagang Ismaili. Lalu karena dilihat oleh Potifar, dia seorang
yang baik. Dia dipercayai menguasai seluruh urusan rumah tangga, harta kekayaannya, istananya diserahkan penuh kepada Yusuf. Dan ternyata istri Potifar memperhatikan Yusuf dari mata yang penuh dengan percabulan dan persinar. Matanya mata sinar. Lalu kita semua tahu ceritanya, bagaimana dia bujuk, dia paksa Yusuf ya untuk bersetubuh dengan dia, untuk tidur dengan dia. Sebenarnya bukan inisiatif Yusuf untuk berbuat cabul dan berbuat zina. Ini inisiatif istri Potifar. Dan kalau dilihat dari sini, Yusuf bisa menggunakan ini sebagai alasan yang dia bisa berkata kepada dirinya, saya bukan yang memulai, oh itu perempuan. Tapi dia punya integritas. Kita baca ayat 9. Dia jawab perempuan itu. Karena perempuan itu memaksa, dia jawab kepada perempuan itu, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Istri dari Potifar dengar perkataan ini. Seluruh kekuasaan dalam rumah itu diberikan kepada Yusuf ya. Sampai Yusuf bilang, kekuasaan yang diberikan dalam mengurus rumah tangganya, dalam harta kekayaannya, Potifar tidak lebih besar daripada dia. Jabatan yang luar biasa. Tapi itu tidak membuat dia punya mata buta, karena dia punya integritas. Tidak membuat dia salah kaprah. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, hei perempuan. Saya tambah kalimat itu. Dia omong kepada istri. Jadi semua diserahkan pada saya, tapi engkau tidak. Kalau saja dia tidak punya integritas dalam menunggu pengangkatannya menjadi Perdana Menteri, dia sudah hancur. Dia tidak akan mendapatkan berkat seperti dalam Minggu Adventus ini. Kita sedang menanti dia yang datang sebagai Raja, Hakim, untuk mengangkat kita mendapatkan mahkota, pahala, dan upah. Kalau tidak ada integritas, kita lanjut bacaannya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia punya integritas dalam menunggu waktu pengangkatannya menjadi Perdana Menteri. Saya tahu kita semua sedang tunggu, sebab kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Sekalipun ada bujukan di sekitar kita dalam perjalanan bulan lepas bulan, sampai tinggal 1 minggu lagi selesai 2024, selesai 2024. Apalagi dalam merayakan Natal, tahun baru, dunia sekarang sudah menuju kepada hedoisme. Dunia sekarang sudah menuju kepada senang-senang, sampai lupa substansi daripada Natal itu. Bahkan di musim Natal, orang mabuk, orang hura-hura, orang hedoisme, orang bergaul tidak santun, tidak sopan, tingkat amoral makin naik di kalangan orang muda, di kalangan orang tua. Karena integritas ini tidak berdiri kokoh dalam kehidupan. Begitu mudah terbujuk. Bayangkan orang mau merayakan Natal, old and new,
bukan memuliakan Tuhan, tapi cari hotel mewah di Jakarta, booking bebas. Dan kita semua sudah tahu kalau keadaan yang begitu, apa yang terjadi. Di antara semua yang mau merayakan old and new, menyelesaikan tahun lama dan tahun baru, lebih banyak 85% hidup amoral di hotel-hotel. Itu membuktikan bahwa integritas, hati yang bulat, tunduk, taat kepada firman Allah dan melakukan yang baik di antara sesama tidak dapat dipertahankan. Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Dari hari ke hari, kalau hitung dari Januari sampai Desember, kira-kira begitu. Sebab Yusuf tinggal di situ hampir 2 tahun di rumah Potifar, hampir 2 tahun. Lalu dia masuk penjara lagi berapa tahun, jadi jumlahnya 13 tahun dia menunggu menjadi perdana, diangkat. Tuhan datang kepada dia dan angkat dia jadi perdana menteri. Itu dibujuk terus. Jadi integritas kita kepada Tuhan ini setiap menit coba digerus, coba dibujuk untuk berbuat dosa, meninggalkan integritas kita. Kebulatan hati kita tunduk kepada firman Allah. Ini sudah mau habis 2024, tinggal 8 hari kan? Yusuf memberikan adres yang baik buat kita. Integrity means honesty, jujur, and strong heart. Strong heart in discipline and principle. Memiliki hati yang kokoh dan kuat dalam pendirian. Sampai dia bilang, bagaimana saya bisa berbuat dosa yang begini besar? Bagaimana saya bisa melukai hati Tuhan? Nah, kekristenan kita yang berjalan dari Januari sampai 2 Desember, ya sebentar lagi berakhir, kita masuk satu area baru 2025. Sebelumnya kita periksa integritas kita. Sebab tiap hari kita dibujuk untuk berbuat dosa. Tiap hari kita dibujuk untuk berbohong, berdusta. Tiap hari kita dibujuk, diajak untuk berbuat kesalahan. Untuk bergaul yang tidak senonoh dan tidak santun. Untuk berkata-kata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat perilaku dan kehidupan integritas dari Yusuf. Dia dapat gaji di situ, dia dapat pangkat di situ, dia dapat kedudukan di situ, dia dapat kekuasaan di situ. Mungkin istri Potifar bilang, kalau lu tidak mau tidur dengan saya kasih tahu saya suami pecat lu, tidak terima gaji lagi. Kemungkinan. Tapi dia bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan sebesar itu dan berbuat dosa terhadap Allah. Kita mesti punya kalimat yang baku ini di dalam kehidupan rohani kita. Apapun juga yang coba menggerogoti kehidupan kita untuk berbuat dosa, seperti Yusuf, punya integritas, punya pendirian.
resikonya akibat daripada integritas itu. Ada resiko. Tapi Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadanya menyertai aku. Berikan dulu sanjungan terbaik. Jadi kita lihat bagaimana integritas dipertahankan. Ada resiko buruk yang datang, tapi sudah lebih awal Tuhan bilang, sekalipun engkau di dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadaku menyertaimu. Dan itu bukti jelas dalam kehidupan Yusuf. Dari dalam penjara, ia keluar menjadi Perdana Menteri. Yang menyelamatkan bukan saja bangsa Mesir, tapi seluruh dunia yang diterpa kelaparan, termasuk keluarganya, termasuk papanya, termasuk saudara-saudaranya yang menjual dia. Integritas memang harus bayar harga yang mahal, tapi turut menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu menyertai, melindungi, dan mengangkat. Jadi kalau Bapak Ibu ada godaan, ada bujukan untuk buat dosa, belajar dari integritas yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan daripada Yusuf. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi apakah Tuhan meninggalkan orang yang memiliki integritas? Anda baca selanjutnya ceritanya perjalanan 13 tahun. Godaan, dan dia tetap ada pada integritasnya. Masuk di dalam sumur, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual 2 kali. Bayangkan, saudara-saudaranya jual dia. Bangsa Ismaili jual dia lagi. Sampai di istana Potifar dia lagi ditolak dari statusnya karena bohong dan dusta dari istri. Tapi ending daripada orang yang punya integritas selalu lebih daripada pemenang. Seperti Paulus bilang dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Penjara, godaan, bujukan dosa, tidak ada. Bahkan kalimat selanjutnya berkata, kita lebih daripada pemenang. Be more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik. Terbaik bagi Tuhan. Periksalah integritas kita di penghujung tahun ini. Sebagai aktivis gereja, sebagai pemusik, sebagai singer, sebagai song leader, sebagai pengkhotbah, sebagai kolektan, sebagai orang di multimedia, di bagian sound. Kalau saudara sudah mulai terlambat datang jam latihan, jam doa, sudah mulai tergerus integritasnya. Sudah mulai. Dan ini hati-hati. Contoh yang berikut mengenai Daniel. Integrity means commitment. Jadi integritas itu berarti komitmen. Punya komitmen kuat. Apapun juga, badai tufan apapun juga, tetap berdiri pada prinsip yang sudah dipegang. Punya komitmen yang tidak bisa berubah, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar, tidak bisa disogok,
Tidak bisa menjual diri karena kesukaran. Tidak mudah terjerumus ke dalam kehidupan amoral. Dia punya komitmen. Saya mantan orang berdosa, sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Saya punya komitmen untuk terus setia kepada Dia, walaupun dunia di sekitarku bergelora, badai dan topan menerpaku. Saya punya komitmen. Dia yang dahulu mengasihi aku itu setia, dan aku mau setia. Itu komitmen. Cerita menarik ketika Raja Darius setelah mengangkat Daniel menjadi orang pintar dan pemimpin di dalam kerajaannya Darius. Di antara begitu banyak orang pintar dan begitu banyak pejabat, Daniel mendapatkan posisi number one. Lalu Darius mengeluarkan sebuah peraturan dengan membangun patung dari rupanya barangkali. Lalu dikeluarkan surat edaran. Semua orang tidak boleh meminta doa dan meminta petunjuk dari Allah-Allah lain, kecuali minta kepada patung yang dibangun Darius. Tapi Daniel punya komitmen, walaupun dia orang tawanan yang sudah dibawa ke daerah tawanan, tapi karena dia punya komitmen, di negeri tawanan dia mendapat jabatan, status sosial yang tinggi, dihormati, dihargai, tentu upah yang besar, gaji yang besar, kehormatan yang besar. Ketika Daniel menerima surat itu dan pengumuman itu ditayangkan kemana-mana, disampaikan kemana-mana, kita lihat orang yang punya integritas. Dia tidak pikir kedudukannya yang gaji besar, yang diangkat oleh raja, dapat kehormatan, dapat jabatan, status sosialnya, wah, semua serba mewah. Dan ini yang perintah untuk tidak boleh menyembah Allah lain hanya kepada patungnya Darius barangkali. Yang mengangkat dia, melantik dia, memberikan upah dan gaji kepada dia. Layaknya secara normatif harus hormat perintah dia, hargai. Tapi kita lihat Daniel memiliki integritas yang bermakna komitmen kuat kepada Allah. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia punya komitmen taat kepada Tuhan jauh lebih baik daripada perintah raja dengan undang-undang untuk tidak boleh berdoa kepada Allah, hanya berdoa kepada patungnya. Apapun resiko, dia punya komitmen. Kalau kita punya komitmen untuk hidup kudus, hidup saleh, hidup taat, hidup tunduk, hidup benar, setia kepada Tuhan, bujukan apapun, pressure apapun, tekanan apapun, peraturan apapun yang dikeluarkan untuk menghambat kita. Kita belajar dari Daniel, memiliki integritas, yaitu komitmen kuat. Dilarang berdoa, justru dia tingkatkan doanya. Dia ke kamarnya dan arahkan pandangan ke Yerusalem, dan dia berdoa 3 kali sehari. Lalu teman-teman yang di bawah pemerintahan daripada Daniel, karena dia yang paling di atas, pejabat paling tinggi, mereka lapor raja.
bahwa orang Ibrani yang ditawan, yang engkau sudah kasih jabatan, dia tidak hormat engkau punya peraturan. Dia tidak sujud kepada patung yang engkau buat. Dia sedang hormat Tuhan Allah lain. Dia tidak takut kehilangan gaji, upah, kedudukan, pangkat, nama besar. Dia tidak takut itu. Karena dia punya komitmen kuat sama Tuhan, sama Injil, sama firman Allah, sama perintah Allah daripada perintah manusia. Dan resikonya sama seperti apa yang didapatkan Yusuf. Jadi integritas itu memiliki kejujuran, pendirian kokoh. Integritas itu memiliki statement, komitmen kuat kepada Tuhan. Ayat yang ke-16 dari Daniel pasal 6. Sesudah itu Raja Darius memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Memang sekali lagi mempertahankan integritas ada resiko, harga yang harus dibayar. Tapi apakah dengan harga yang harus dibayar seberat ini, komitmen kita untuk setia kepada Tuhan jadi pudar, jadi tergerus, jadi terbalik, jadi terbawa, gampang ikut arus? Tidak. Dia dibuang ke dalam gua singa. Orang yang memiliki integritas dilempar ke dalam tempat bencana sekalipun, Allah yang berpihak kepada kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan yang menciptakan singa-singa, yang menciptakan semua yang membahayakan itu, dan Ia yang mengontrolnya. Jadi kita tidak perlu undur dari komitmen kita untuk setia berdoa, untuk setia berbakti, untuk setia memberi, untuk setia mendukung pekerjaan misi, untuk setia hidup kudus, untuk setia hidup saleh, untuk tetap menyembah Tuhan, tetap ngomong Tuhan di mana saja kalau ada kesempatan ngomong. Sekalipun orang berupaya untuk menutup mulut kita atau menggeserkan kita, kita tidak perlu takut dan gentar. Karena kita tak tahu alur cerita daripada Daniel. Besok paginya Raja Darius datang. Di benaknya dia berpikir, pasti Daniel tinggal tulang saja. Sudah dimakan oleh singa-singa lapar. Tapi waktu dia sampai di mulut lubang singa, dia bilang, Daniel jawab, hidup Tuan Raja dan kekal kerajaan kepemimpinanmu yang diberikan oleh Tuhan Allah. Bahwa bukti aku tidak berdosa, aku tidak salah, dan aku masih hidup sampai sekarang. Raja memerintahkan untuk Daniel dikeluarkan dari gua singa. Lalu Raja perintah tangkap orang-orang yang punya jabatan dalam pemerintahan Daniel, karena Daniel yang paling bos besarnya, orang nomor 2 dari Darius. Tangkap semua bersama istri, anak-anaknya, dibuang ke dalam gua singa. Belum sampai di bawah singa sudah sambar, habis, mati semua. Orang yang memiliki integritas di dalam bahaya, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam penderitaan, Allah membuktikan penyertaannya. Amin. Karena itu, Bapak Ibu, sebelum tutup tahun 2024,
tinggal beberapa hari ini, kesempatan kita coba periksa integritas kita dari Januari sampai sekarang. Dan yang terakhir, integritas berkaitan dengan tanggung jawab. Integrity means is responsibility, adalah tanggung jawab. Ini coba digambarkan dengan kisah talenta. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi orang yang punya integritas, terima kepercayaan, dia melaksanakan tanggung jawab itu. Setiap kita ini kan diberikan talenta, sekecil apapun diberikan. Apakah talenta itu? Entah sedikit pintar kah? Pintar sekali kah? Apakah Anda expert, ahli, atau expertise, punya keahlian, bisa menyanyi, bisa berdoa, bisa mendoakan orang, bisa memberi kepada orang janda, orang susah, bisa tolong mendoakan orang sakit, bisa bantu anak yatim, bisa berbuat sesuatu yang baik. Itu talenta. Bisa main musik. Apa pemberian ini kita sudah memiliki integritas dalam makna tanggung jawab kita melakukannya atau tidak? Orang ini setelah menerima kepercayaan, dia punya integritas, yaitu tanggung jawab. Kalau kita sebagai pelayan Injil, hamba Tuhan, pemusik, singer, song leader, itu talenta. Apakah kita telah memanfaatkannya dengan baik sebagai tanggung jawab kita? Dengan waktu latihan tepat waktu, waktu doa di ruangan belakang sana tidak tergerus integritasnya sehingga orang doa habis baru kita tiba, kan kita melanggar. Dalam kebaktian, orang sudah penyembahan habis baru kita datang. Di mana letak integritas kita dalam tanggung jawab kita? Menyembah Tuhan, menyanjung Tuhan, mengagungkan Dia. Semua kita memiliki talenta. All of us have talent. And how about responsibility? Where God give to you talent. Ketika Tuhan berikan talenta-talenta, sekecil apapun juga, karena satu waktu Tuhan yang kita tunggu itu akan datang. Yang kita coba peringati dalam Minggu Adventus, kita tunggu Dia datang. Dan kita semua sedang rindu mendengar kalimat ini. Hai hambaku yang baik, masuk ke dalam kesukaan Tuhanku. Seperti yang dibilang kepada yang menerima 5 dan 2 talenta itu. Setelah terima mereka tahu tanggung jawab mereka, yaitu segera mengerjakannya. Lalu waktu Tuhan yang datang bilang kepada mereka, hai hambaku yang baik, masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Well done.
Engkau telah melakukan yang baik. Kita semua ada yang suka itu. Tapi yang terima satu tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Dan kalimat yang datang kepada dia, hai hamba yang jahat, pergilah ke tempatnya terdapat tangisan dan keretakan gigi. Forever and ever. Where is fire not silent. Masuk ke tempat yang apinya terus nyala, yang tidak pernah diam, tidak pernah stop. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Minggu Adventus yang keempat ini atau yang terakhir, saya sebagai imam kadin dan nabi Allah ingin kita periksa integritas kita, menyangkut paut kejujuran dan teguh pendirian kita kepada Tuhan seperti Yusuf. Dan yang kedua, seperti Daniel dalam komitmennya setelah ditebus, dia mau setia setelah mendapatkan kesempatan di daerah tawanan, diselamatkan lalu diberkati. Dan seperti penerima talenta punya tanggung jawab. Kita semua diberi talenta dan kita harus punya integritas, tanggung jawab. Kalau sebagai suami istri, papa dan mama, ayah dan ibu, kalau diberikan talenta anak-anak, tanggung jawab harus dilakukan. Jangan biarkan anak ketika Anda datang di gereja, Anda suruh dia nonton televisi di rumah atau main game HP di rumah, apalagi suruh pergi piknik. Saudara tidak ada tanggung jawab itu. Berarti dia punya integritas. Jadi Tuhan berikan anak-anak buat kehidupan jauh dari Tuhan karena tidak ada tanggung jawab. Apalagi lepaskan anak bergaul bebas tanpa ada peringatan, sampai anak harus hidup amal moral. Ini lebih parah lagi, tanggung jawab tidak ada. Kita melahirkan anak-anak sebagai talenta dari Tuhan untuk pergi ke neraka dan bukan pergi ke surga. Mari kita periksa integritas kita. Tua, muda, kecil, besar, aktivis gereja. Mari kita bangkit berdiri.